Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat YM Kreator semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kesempatan dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan kali ini saya masih bisa membuat satu buah tutorial kembali. Nah, untuk tutorial pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan itu adalah bagaimana maaf, bukan bagaimana, tapi akan memperkenalkan tampilan-tampilan daripada aplikasi Microsoft Word, di mana pada beberapa video yang lalu saya sudah membuatkan tentang mengenal tampilan daripada Microsoft Excel. Nah, untuk saat ini gitu kan, nah ini mengenal terkait dengan tampilan daripada Microsoft Word gitu kan, dan juga fungsi-fungsi daripada tool-tool yang ada di Microsoft Word. Insya Allah nanti akan kita bahas sampai dengan tuntas. Tapi sebelumnya gitu kan, sebelum kita langsung melanjutkan ke materi kita yang lebih lanjut gitu kan, ke materi kita yang lebih lanjut tentang Microsoft Word gitu kan. Nah, perlu diketahui bahwasanya Microsoft Word ini itu merupakan aplikasi daripada Microsoft Office gitu kan. Partner atau rekan daripada Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, kemudian Microsoft Access, Note gitu kan. Kemudian aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbayar gitu kan, merupakan aplikasi yang berbayar. Jadi tetap kita sebagai mitra pengguna gitu kan menyarankan untuk sahabat-sahabat semuanya gitu kan, untuk apabila mau menggunakan aplikasi ini silahkan gunakanlah aplikasi yang legal gitu kan, silahkan gunakan tetap aplikasi yang legal. Nah, pada kesempatan kali ini Microsoft Word 2000 yang akan kita bahas itu adalah Microsoft Word 2013 gitu kan. Meskipun sudah launch gitu, launching untuk Microsoft Office yang 2019-nya kalau tidak salah itu sudah ada, tapi saya belum sempat install gitu kan. Dan yang sudah terinstall di sini adalah Microsoft Word 2013. Dan untuk Microsoft Word itu sendiri itu merupakan satu buah aplikasi gitu kan yang digunakan untuk pengolahan kata. Lebih basicnya itu adalah untuk mengolah persuratan gitu kan, mengolah data-data yang sifatnya itu lebih spesifik di bidang perkataan gitu kan. Beda dengan Microsoft Excel yang lebih spesifik, mereka itu eh, dalam proses pengelolaan data-data yang berupa angka. Baik, untuk membuka aplikasi Microsoft Word gitu kan, itu ada beberapa cara gitu kan. Di sini saya akan coba memaparkan kurang lebih sekitar berapa cara ya, 4 atau 7 cara lah, mudah-mudahan bisa gitu. Kenapa sih harus semuanya itu bisa harus kita ketahui gitu kan? Karena ada kalanya yang pertama pada saat kita mendapatkan kendala dengan keyboard kita gitu kan. Ada kalanya keyboard nggak berjalan, tiba-tiba pada sedang kerja keyboard nggak jalan gitu kan, tapi tetap ingin buka, itu ada caranya. Atau tiba-tiba mouse juga nggak bisa digunakan atau nggak bisa digerakkan gitu kan. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi nanti beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuka Microsoft Word gitu kan. Oke, nah untuk cara yang pertama gitu kan, ini biar lebih mudah gitu kan. Cara yang pertama kita gunakan shortcut ikon Microsoft Word ya yang ada di desktop. Oke, ini cara yang pertama. Nah, untuk cara yang pertama ini gitu kan, itu juga ada beberapa cara gitu kan. Ini bisa menggunakan, yang pertama itu adalah menggunakan double klik pada icon tersebut. Kemudian yang kedua kita juga bisa menggunakan klik kanan, kemudian klik kanan, kemudian open gitu kan. Kemudian bisa juga dengan cara klik kanan, kemudian run administrator. Nah, itu untuk cara yang pertama menggunakan shortcutnya. Yang keempat bisa juga menggunakan klik pilih
atau pilih, kemudian enter. Nah, ini yang bisa kita lakukan, gitu kan. Hanya memanfaatkan satu buah icon, gitu kan, yang ada di dalam desktop. Tapi ada beberapa kelemahan, diantaranya ada kalanya shortcut ini, gitu kan. Nah, shortcut ini yang ada di desktop ini bisa hilang, gitu kan. Ini bisa hilang, bisa tiba-tiba hilang, entah terdelete atau pas ada virus yang masuk tiba-tiba hilang. Otomatis kalau yang kita ketahui hanya menggunakan cara yang pertama ini, kita akan kebingungan, gitu kan. Terus bagaimana nih, gitu kan, karena yang taunya itu hanya itu saja, gitu kan, karena taunya itu hanya itu saja. So, oke, kalau cuma taunya itu saja kita akan kasih tahu. Nah, langkah yang kedua bisa menggunakan fasilitas run, yaitu start R, gitu kan, atau run, gitu kan. Ini sama dengan start R kemudian atau run. Nah, kita ketikkan di sana adalah WinWord. Nah, nanti kita praktekkan lah, gitu kan. Start R kemudian ketikkan WinWord kemudian oke atau enter. Boleh, silakan dipilih salah satu. Kalau seandainya mau menggunakan keyboard bisa langsung enter, atau menggunakan mouse tinggal klik oke, itu boleh dari sana. Kemudian yang ketiga bisa juga menggunakan menu start, gitu kan, start, kemudian ini tampilannya kalau ini suka beda soalnya. Kita lihat di Microsoft Word, gitu kan. Kalau kita gunakan yang ini saya menggunakan Windows-nya itu Windows 8. Nah, kalau di sini kita bisa buka aplikasinya itu adalah Microsoft Office. Nah, di sini ada Microsoft Office 2013. Nah, maka di sini kita pilih Microsoft Office 2013 atau menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan Microsoft Office yang kita gunakan. Kemudian pilih Microsoft Office atau MS Word, kan. Kemudian kita klik, maksudnya. Nah, kita klik MS Word-nya. Udah berapa cara nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian yang terakhir bisa juga menggunakan fasilitas search. Ketikkan WinWord atau MS Word. Nah, nanti kita praktekin satu persatu. Yaitu diantaranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu kan. Nah, itu udah ada 7 cara, gitu kan. Atau kita bisa juga apabila kita memiliki shortcut pada desktop, shortcut pada taskbar, gitu kan. Nah, ini yang kelima, gitu kan. Bisa menggunakan ikon pada taskbar apabila kita memilikinya. Contoh kalau di sini kan taskbarnya itu nggak ada, kita tinggal tambahin aja dulu di sini biar ada taskbarnya. Nah, ini ada taskbarnya. Oke, kita praktekkan yang pertama, gitu kan. Pernah kita praktekkan tahap yang pertama, gitu kan, menggunakan cara membuka Microsoft Word. Nah, cara ini berlaku untuk seluruh jenis aplikasi kecuali pada tahap-tahap tertentu. Contoh di tahap nomor 2. Nah, di sininya WinWord-nya kita tinggal ganti dengan jenis atau nama filenya itu namanya itu apa, karena kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga juga sama, gitu kan. Tahapannya untuk membuka aplikasi itu sama, cuman kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, cuman kalau untuk tahap yang pertama, langkah yang pertama ini berlaku untuk seluruh jenis aplikasi. Dan berlaku untuk seluruh jenis aplikasi. Baik, kita lakukan cara yang pertama adalah menggunakan shortcut. Nah, ini shortcut yang ada di desktop, gitu kan. Shortcut yang ada di desktop. Cara yang pertama itu adalah double klik. Oke, maka dia akan terbuka Microsoft Office-nya. Oke, kita tutup dulu. Kemudian langkah yang kedua adalah klik kanan open. Oke.
klik kanan, open. Kita terbuka ya. Oke, 2, gitu kan? Sudah 2. Yang ketiga adalah klik kanan pada icon, kemudian run administrator. Ada nggak di sini nih? Run administrator. Ternyata di sini tidak ada run administrator. Tapi kalau di Windows 7 itu biasanya muncul, gitu kan? Run menggunakan run administrator. Kemudian langkah yang keempat adalah klik kemudian enter. Kita menekan tombol enter, gitu kan? Kita menekan tombol enter maka akan terbuka. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yang kedua itu adalah menggunakan tombol start R. Kemudian ketikkan WinWord start R, atau istilahnya kita mengenal dengan run. Kita di sini ketikkan WinWord. Nah, seperti ini. Ketikkan WinWord. Mau di enter boleh atau langsung oke juga boleh. Gitu kan, tinggal pilih mau yang mana. Gitu kan, mau enter atau oke. Misalkan enaknya kita menggunakan enaknya sedang ngetik di keyboard gitu kan, ketikkan WinWord kemudian langsung enter, itu juga boleh. Oke. Kita masuk ke tahap yang ketiga menggunakan fasilitas start. Gitu kan? Kemudian pada menu di sini kita cari Microsoft Office. Cari Microsoft Office, kemudian cari Microsoft Word 2013. Oke, muncul lagi, kita tutup lagi. Kemudian menggunakan fasilitas search. Nah, fasilitas search ini, gitu kan, kita tinggal ketikkan WinWord. Nah, di sini muncul aplikasi Microsoft Word 2013. Kita tinggal klik saja atau klik open di sini boleh, gitu kan, atau klik aplikasinya. Atau kalau seandainya menggunakan keyboard, gunakan panah atas, panah bawah untuk menggeser selection-nya. Kita tinggal tekan tombol enter untuk membukanya. Kemudian yang kelima adalah menggunakan fasilitas icon pada taskbar. Nah, taskbar ini pada taskbar ini tinggal klik saja, sama seperti kita membuka aplikasi-aplikasi yang lain, gitu kan. Nah, itu beberapa cara, gitu kan, yang bisa kita gunakan untuk membuka aplikasi Microsoft Word. Boleh, silakan mau yang mana saja. Kenapa kita perlu mengetahui cara-cara ini, gitu kan? Karena ada kalanya contoh di desktop ini hilang, gitu kan? Di desktop ini hilang, shortcutnya hilang. Kemudian di taskbar juga hilang, karena kita tahunya itu di taskbar itu ada, gitu kan? Nah, ini kita coba hilangkan dulu taskbarnya. Nah, unpin dari taskbar kan, nah kan hilang. Kalau yang kita tahu hanya kalau Microsoft Word itu adanya di sana, ya sudah perkara, gitu kan. Wah, ternyata nggak ada Microsoft Word-nya, gitu kan, komputer kita. Padahal ada. Seandainya kita menguasai atau mengetahui beberapa tahap-tahapan yang lain, gitu kan. Contoh itu tadi menggunakan fasilitas search di sini. Oke, kita langsung masuk ke tampilan daripada Microsoft Word 2013. Kita akan buat dokumen yang masih kosong. Baik, kita mengenal tampilan daripada Microsoft Word Microsoft Office Word 2013. Mohon maaf sedikit belibet di sini, gitu kan. Baik, di sini pada dasarnya, gitu kan, tampilan daripada Microsoft Word ini itu sama persis, gitu kan. Hampir, ya nggak persis-persis juga sih, gitu kan. Hampir sama dengan beberapa tampilan Microsoft Office sebelumnya atau Office yang setelahnya, gitu kan. Contohnya pada Microsoft Office 2007 kita mengenal di sebelah kiri atas di pojokan sini itu nggak ada tulisan file, yang ada itu adalah Office button berupa lingkaran, tombol lingkaran, gitu kan, yang memiliki simbol daripada Microsoft Office. Nah, kalau di sini sekarang pada Office 2013 itu diganti dengan menunya itu adalah grup file.
Isinya apa? Isinya sama saja dengan Office button, gitu kan? Fungsinya itu di sana adalah berisikan terkait dengan pengaturan dasar terhadap file. Itu mulai dari membuat dokumen baru, gitu kan? Membuka dokumen, menyimpan dokumen dengan nama file yang lain, mencetak dokumen, kemudian membagikan dokumen, mengekspor dan menutup file, gitu kan? Itu adanya di fasilitas menu file, gitu kan? Baik, itu yang pertama, gitu kan. Nah, ini sama saja dengan Office button kalau di Microsoft Office 2007. Nah, bagian yang selanjutnya, nah di sini ini yang disebut dengan istilah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini merupakan uh, apa namanya, toolbar-toolbar jalan pintas yang ada di dalam beberapa grup yang lain, sehingga kita munculkan di taskbar ini, di toolbar ini, karena memang paling banyak, gitu kan, paling sering diakses, gitu kan, paling sering diakses, paling sering digunakan. Diantaranya itu adalah membuat dokumen baru, membuat dokumen, kemudian menyimpan, kemudian mencetak dokumen, gitu kan, kemudian untuk undo, redo, gitu kan. Ini paling banyak digunakan pada saat kita sedang bekerja, paling sering lah, gitu kan. Nah, ini adanya pada toolbar, gitu. Atau mau ditambahkan yang lainnya, gitu kan, contoh seperti copy paste, tapi cuman kalau copy paste kan di sini sudah ada ya, ada di menu home, jadi nggak usah lah kita tambahkan lagi. Nah, kalau seandainya mau menambahkan, kita tinggal pilih more common, gitu kan. Pada more common ini kita tinggal masukkan sajalah, gitu kan, yang ada tinggal kita tambahkan, kita mau menambahkan apa di sana, gitu. Nah, ini tinggal kita pilih, kemudian pilih add, maka nanti dia akan masuk ke quick access toolbar di sini berdasarkan dengan kelompoknya. Oke, yang kemudian yang selanjutnya, nah di sini itu ada home, insert, kemudian design, page layout, reference, mailing, kemudian review, view, gitu kan. Nah, di sini kebetulan ada Nitro Pro, gitu kan. Mungkin kalau seandainya nanti di komputer sahabat tidak ada, jangan kaget, gitu kan, karena tool ini merupakan tool tambahan setelah saya menambahkan aplikasi Nitro Pro yang fungsinya itu adalah untuk membuat file langsung berupa file PDF, gitu kan. Jadi hasilnya itu nanti nggak usah ngeprint PDF, tapi langsung menjadi sebuah PDF melalui aplikasi Microsoft Word, proses pekerjaannya, gitu. Nah, ini kelompok ini yang disebut dengan apa namanya, eh, grup, gitu kan, yang disebut dengan, aduh, di grup lupa lagi, maaf, astagfirullah, nanti disebut dengan apa ya namanya ya, menu bar. Nah, disebut dengan menu. Nah, ini menu barnya. Nah, kalau yang bawahnya, gitu kan, ini yang disebut dengan grup. Gitu kan, ini disebut dengan grup. Nah, pada menu ini, gitu kan, pada menu bar ini, isinya itu adalah grup-grup yang berkaitan dengan pengaturan dasar. Contoh di home, gitu kan, menu home, ini biasanya berisikan tentang terkait dengan pengaturan dasar. Pengaturan dasar dengan file, gitu kan, dengan lembar kerja kita. Misal ada grup clipboard, kemudian grup font, grup paragraf, grup style, grup editing, gitu kan. Contoh pada grup clipboard ini adalah grup yang berisikan tentang semuanya berkaitan dengan clipboard, yaitu apabila memang kita akan melakukan proses copy dan paste. Itu semuanya ada di grup copy clipboard. Kemudian pada grup font, gitu kan, itu adalah grup yang berisikan tentang menu-menu yang terkait dengan pengaturan font, yang terkait dengan pengaturan huruf, gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat mulai dari jenis hurufnya, ukuran hurufnya, stylenya, gitu kan, warna dan gayanya, dan ya semuanya berkaitan dengan huruf lah, gitu kan. Itu adanya di grup font. Jadi kita akan mudah. Kemudian paragraf. Pada grup paragraf ini berisikan yaitu adalah tool-tool yang berkaitan dengan apa namanya, tool-tool yang berkaitan dengan pengaturan paragraf, mulai dari jarak paragraf, gitu kan. Nah, contoh line spacing, gitu kan, ini adalah jarak antar paragraf, gitu kan, jarak baris dalam paragraf. Kemudian bentuk paragrafnya, apakah dia rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan. Kemudian
bullet, kemudian ada numbering, kemudian ada juga kombinasi gitu kan, antara bullet dan numbering, atau di sini istilah lainnya itu adalah multi level list gitu kan, untuk pembuatan bab subbab. Ini multi level multi level list. Kemudian ada juga di sini adalah decrease indent, yang fungsinya itu adalah untuk menggeser. Nah, ini gitu kan, left indent atau device line indent, yang digunakan untuk menggeser batas suatu paragraf, batas awal suatu paragraf. Contoh tuh, decrease, increase. Kalau decrease itu kan, itu fungsinya adalah untuk mundur gitu kan, paragrafnya itu digeser ke sebelah kiri. Decrease, increase itu adalah memajukan paragraf gitu. Kemudian di sini ada juga short, yaitu untuk mengurutkan yang terkait dengan nanti paragraf. Di sini ada juga border, fungsinya ini adalah untuk memberikan garis atau membuat tabel gitu kan, atau memberikan garis pada suatu paragraf gitu kan, itu terkait dengan itu. Kemudian di sini ada group style. Nah, style ini adalah gaya-gaya pengetikan gitu kan, gaya-gaya pengetikan. Di sini kita bisa lihat beberapa macam gaya gitu kan, mau yang gunakan silakan tinggal dipilih. Jadi kita nggak usah membuat pengaturan, tapi di sini kita udah mengikuti style yang ada. Ada juga kemudian di sini adalah group editing. Nah, group editing di sini ini fungsinya adalah untuk terkait dengan hal-hal yang untuk pengeditan data gitu kan. Contohnya find itu digunakan untuk mencari konten atau isi yang berada di dalam dokumen tersebut. Kemudian replace gitu kan, mencari satu buah kata di dalam pekerjaan kita kemudian diganti dengan yang lainnya gitu kan, itu fungsi daripada replace. Nah, kemudian ada menu insert gitu kan. Nah, itu nanti kita bahas ya, nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan tampilan dan fungsi-fungsi daripada toolbar-toolbar yang ada di dalam grup Microsoft Office. Kemudian yang selanjutnya, nah yang ini ada dokumen 1 Word, Microsoft Word, ini yang disebut dengan title bar. Fungsinya itu adalah untuk menunjukkan nama dokumen yang sedang aktif di dalam aplikasi kita atau di dalam komputer kita. Kemudian aplikasi yang sedang digunakan oleh kita, nama aplikasinya itu apa gitu kan. Jadi kalau seandainya nanti pas sedang bekerja ngelihat ada orang lain, ih aplikasinya bagus, apa ya namanya, lihat aja di title bar ini, maka di sini akan muncul nih nama aplikasinya gitu kan, kalau seandainya kita malu gitu kan. Kemudian yang sebelah sini sama dengan aplikasi yang lain, ada minimize, ada restore gitu kan, kemudian ada close. Nah, close di sini fungsinya itu adalah menutup aplikasi, bukan menutup file gitu kan, bukan menutup file. Kemudian nah di sini geser ke bawah, di sini ada istilahnya itu, ini adalah penggaris atau ruler, bahasanya apalah terserah gitu kan. Kalau saya sih biasanya makan singkong gitu kan, jadi ya istilahnya ruler atau ruler gitu kan, atau penggaris gitu kan. Ini fungsinya digunakan untuk membantu kita menentukan pengaturan batas halaman, batas pengetikan dan lain sebagainya. Kemudian, nah di sini ada yang segitiga, gitu kan. Nah di sini nih ada segitiga, ada kotak. Di sini ada segi berapa sih itu ya? Segi 5 kayaknya, tapi 1, 2, 3, 4, 5, tapi atas dan bawahnya itu datar. Nah ini yang disebut dengan indent, gitu kan. Ini disebut dengan indent. Ada left indent, ada first indent, ada hanging indent, kemudian ada right indent. Nah, ini fungsinya untuk melakukan atau mengatur paragraf. Nah, kalau yang atas, the first line indent, yang atas ini digunakan itu adalah untuk menentukan posisi awal daripada suatu paragraf, itu first line indent. Kemudian, kalau hanging indent, itu adalah fungsinya adalah untuk menentukan gitu kan, di mana posisi paragraf, baris paragraf kedua, ketiga dan seterusnya dalam satu paragraf. Itu disebut dengan hanging indent. Kemudian right indent digunakan adalah untuk menentukan batas kanannya. Tapi bukan batas kanan kertas, yaitu batas kanan paragraf. Karena batas kanan daripada kertas itu adalah ini, right margin, gitu kan? Yang hitam ini, gitu kan?
antara hitam dan putih ini adalah batas pengetikan suatu kertas. Nah, contoh di sini nih. Nah, ini. Left margin ini adalah batas kiri. Right margin itu batas kanan. Kalau right indent ini adalah batas pengetikan paragraf yang sedang aktif, gitu kan. Nah, kalau di sini ini bisa melebihi batas kertas juga bisa nantinya, gitu. Nah, ini yang disebut dengan right indent. Kemudian di sini ada istilahnya itu adalah left tab atau papan tabulasi. Ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini tabulasi. Nih, ini tabulasi. Tabulasi itu apa? Nah, biasanya kita akan melihat, gitu kan, tabulasi ini fungsinya itu adalah apabila digunakan setiap kita menekan tombol tab, maka kita akan bergeser berdasarkan tabulasi yang kita tetapkan ini. Gitu. Nah, ini namanya tabulasi. Ada yang rata kiri, rata kanan, gitu kan. Nah, ini tabulasi. Contoh kalau kita klik di sini, nah lihat nih. Ini tabulasinya. Jadi perhatikan di sini tabulasinya. Ini kanan. Kalau kita klik di sini, nah artinya apa? Kalau tabulasi yang seperti ini, gitu kan? Apabila kita tekan tombol tab, maka dia akan langsung bergeser ke sini. Lurus dengan tabulasi ini. Dan apabila dia posisinya seperti ini, maka dia rata kanan. Kita ngetik itu di tengah-tengah. Tuh. Kemudian kalau yang ini right tab. Artinya kalau kita tab, maka kursor akan bergeser ke sini. Dan kalau kita ketikkan, maka dia akan lurus ke sebelah kanan. Nah, contohnya di sini. Tuh, akan mengetikkan di sebelah kanan. Ini kita buang. Nah, maka dia akan mengetik sebelah kanan. Tuh. Seperti itu. Ini tabulasi. Kemudian di sini ada juga namanya zoom slider. Fungsi daripada zoom slider ini itu adalah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Gitu kan? Memperbesar dan memperkecil tampilan. Min untuk memperkecil, plus untuk memperbesar, atau bisa dari sini. Gitu kan? Kita menentukan sendiri. Oke, kemudian di sini ada scroll bar. Nah, scroll bar ini adalah scroll bar vertikal apa horizontal ya? Kalau begini, gitu kan? Horizontal atau vertikal ya? Saya bingung ini. Ya udah deh, pokoknya yang naik ke atas dah, gitu kan? Pokoknya yang naik ke atas dah. Nah, ini namanya scroll bar, gitu kan? Kemudian di sini ada page number, gitu kan? Ini adalah navigation panel. Nah, di sini ada menunjukkan page one of one, artinya ini adalah menunjukkan halaman satu dari satu halaman. 3 word, di sini ada 3 kata. Nah, di sini ada 3 kata. Yang benar ada 3 kata ya, gitu kan? Betul. Nih, ini kata pertama. Nah di sini ada spasi di sini. Gitu. Jadi 3 kata. Kalau ini kita kasih spasi lagi, maka katanya nambah jadi 4. Jadi komputer ini bisa mengidentifikasi kalau menghukum anak-anak buat 100 kata, mohon maaf. Kita tinggal cek saja di sini. Kalau sudah ada 100 word, berarti artinya itu sudah 100 kata yang dia ketikkan di sana. Kemudian geser ke sebelah kanan, di sini layout. Ini ada read mode baca, gitu kan. Kemudian ini layout, gitu kan. Mode yang biasa digunakan untuk tampilan pencetakan. Kemudian ini adalah web layout. Fungsinya adalah untuk menampilkan kalau tampilan dalam satu buah web, gitu kan, akan seperti ini. Oke, baik. Nah, itu tadi, gitu kan, tampilan-tampilan mengenal tampilan atau bagian-bagian daripada Microsoft Word 2013, gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like videonya, gitu kan, berikan juga komen dan juga share video ini jika memang bermanfaat untuk sahabat semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam proses pembuatan tutorial kali ini, gitu kan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.